Assalamualaikum sana. Bertemu kita balik di sesi ketiga. Kita lanjut cerita kita nan tergantung cako. Tadi lampu sabuan bahasa wak menggali informasi yang nan Allah disampaikan Buya Malin iko bahwa tulisannya Allah masuk ke media di Sumatera Barat. Beberapa media nanti kita tanya media baru. Tapi sebelum itu sana namun noko video amatiran tampilan kamera tampilan muka kita minum tengah suuk tapi nampak di kamera tan kita jangan salah paham sana. Nah aku nodek tanpa editor settingan kamera no ayo apa donya lah. Baiklah sana kita mulai cerita tentang nan ditulis Buya Malin Parmato ko patang ko di media. Buya Malin, tapi ini cocok Buya Malin atau Malin saja atau Buya Buya Malin atau di kumpulan kan Buya kan jadi orang Malin. Ya betul. Buya. Oh iya nah. Ya. Cak je loh. Jadi gala Malin kalau di Minang tuh yang diuntukkan orang yang tahu. Jadi kalau Buya Malin ko tibono takit dia. takut. Mangwe besok beliau ko seorang Buya. Kalau Buya sih anggaplah cek ilmu nah. Itu Malin cek ilmu. Kalau Buya Malin tuh Dua ini mau kuadrat ilmu ini. Baiklah sana. Kita lanjutkan cerita nanti gantung di sesi yang kedua. Iko Buya Malin kuadrat sedang menuntut ilmu di rantau serupa mahasiswa lain. Alah berumah tangga, alah punya anak sepasang, bini pun masih surang je baru. Kepatanku beliau adalah mengisi membuat video konten untuk masyarakat kita di Minangkabau. Kita tanya nan beliau sampaikan di media tersebut kok bisa masuk ke sumber madani ya. Haluan cek leh dimasukkan oleh tim media di situ. Nah, Buya Malin kira boleh sampaikan di media tersebut. Dimulai dari masa muda kok bisa tiba-tiba diambil orang ke media. Itu tegalak ya udah. Itu tegalak. Dan sebenarnya yang Buya itu kok Buya Aspi begitu pakai. Buya Musal. Ini udah Buya. Galak coba tadi. Melin betua. Udah melin betua. Kok Buya begitu pakai. Nah, yo sebenarnya kita tidak doga menulis di media. Tapi debat cerita kita petang yo kita tak panggil lah soalnya untuk menenangkan orang kampung, untuk menenangkan jamaah, terutama yo, keluarga besar Tarbiyah Islamiyah, Tarbiyah Berti, mulai dari ormasnya Tarbiyah Islamiyah, Tarbiyah Berti, kemudian persatuan kemudian pemuda Tarbiyah Islamiyah ITI, kemudian di bawahnya ada INTI, Ikatan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah, kemudian di bawahnya ada PASTI, Persatuan Anak Sia Tarbiyah Islamiyah. Jadi patang itu kita coba buat konten itu, bahannya orang-orang Tarbiyah Islamiyah, terutama dan alim-alim, untuk menyikapi wabah yang sedang menyebar itu banyak alim-alim itu nyobek konten-konten singke untuk membuat tanang lah orang-orang masyarakat, menenangkan masyarakat, yo kaji-kaji. Ini kan orang selalu takut dengan informasi yang disebarkan. Mbak Ketot tadi itu informasi asal share itu. Nah itu aja kan banyak itu orang-orang terbiah kena alim, rata-rata tamat terbiah. Nah dengan ilmu yang dipunyai, dengan berbagai disiplin ilmu yang dipunyai, buatlah konten-konten kecil itu yang kita sampaikan. Nah, terutama ya kebuya kita ko biya Zul Asfi begitu pakai ko nyo alim di bidang hadis, nyo alim di bidang fikih. Maka nyo punya tugas pula untuk membuat konten-konten tentang itu. Atau dulu. Konten kok gini. Alah konten. Iya deh. Payah lo orang ngerti konten. Aduh konten tuh ya. Konten tuh antara kan katanya kamu jago Aduh sowa itu dia udah media tapi dia mau tanya lain jawab iya udah jawab itu enggak baca di pajak kalau
anu aku ya otak aku di danga banyak masyarakat apa konten konsep dia jadi Ya udah namanya konten tuh apa soal itu dia nama dek udah nih di dalam mau anak konten Jadi gua. modeko masana konten ko entahlah judul, entah tema, entah penyampaian, pokoknya Entah konten isi. itu entah isi. Kono konten ko sesuatu yang disampaikan dalam bentuk media, penting ada isinya. tuh Nah, ada garis besarnya konten atau anggap postingan. situ dulu. Anggap situ Enggak dulu. boleh tuh. Kami tidak tahu kenal lo tuh ahli IT mungkin, mahasiswa penyiaran mungkin yang hari tahu, yang tahu mana masalah itu. Lanjut lanjut. jadi dah Anak gua lanjut tuh di mana tadi? tapi diminta untuk alim ulama awak dan di kampung terutama nan tarbiyah mulai dari nan alumni mulai dari nan pengurus daerah membuat video-video pendek untuk menyenangkan dan menunjukkan masyarakat kan supaya di situ sekolah. Iya. Jadi di samping itu media-media lain banyak puluh. Ada mungkin dalam bentuk tulisan. Ya, Sebagian kawan-kawan dah mulai membuat tulisan-tulisan, mode di Facebook, mode di WA, mode di IG. Kan contohnya Twitter mungkin ya ya. Twitter, ya biar Aspi lah ambil konten tulisan-tulisan. Buya Mursal juga lah membuat puluh. Kemudian misalnya Boleh dong, Boy. ada ambil ada nih. Dan memang tidak bisa untuk Memang membuat. Terus tapi itu pesan sampai lah udah mah. Jadi modeko masalah dari penyampaian Buya Malin Cako bako orang yang punya pengetahuan buat lah konten pendek video pendek berisi nasihat untuk menanamkan karena menurut kajian psikologi ambo pun menengah dari ahli psikologi dan ambo bukan ahli psikologi bukan psikolog baso kalau pikiran awak tuh pikiran berisi dengan kecemasan biasanya akan membantu pribadi awak akhirnya batin awak psikologi awak pun terganggu. Kalau psikologi awak terganggu hati awak terganggu penyakit itu bisa masuk cuma kona dokter itu kalau lah awak berubah dibuatnya dokter itu gara-gara awak konsultasi masalah penyakit dibuatnya gara-gara lah tagala pikir galak apa lah sehat ceknya. Jadi itu pengaruh psikologi sebenarnya awak tuh harus tenang dan orang yang Allah tenang membuat orang lain supaya lebih tenang gitu karena tidak seluruhnya waktu memiliki ketenangan yang sama ada orang yang pacame ada orang yang penakut. Nah itulah intinya disampaikan oleh Buya Aldomi tentang bako orang-orang yang tahu buat lah posting-postingan singke yang gampang dicerna oleh masyarakat. Kemudian ada celih nan kepatangko bodanga Buya Malinko menyampaikan ada hikmahno orang tua untuk stay at home. Nah, terus bahasa-bahasa dah tu. Itu bahasa boleh berah ya. Orang bahasa dah tu stay at home. Stay at home. Berada di rumah atau work from home. Home. Kerja dari rumah, kerja orang gaek bisa interaksi lebih intens dengan anaknya. Jadi hikmahno yang dia sampaikan batanggo. Ya kalau balik dulu ke dan kita sampaikan tentang itu intinya yang kita sampaikan itu menyampaikan pesan Nabi dulu sebenarnya dan kecek Nabi yang sering didengung-dengungkan itu untuk orang yang berumah tangga itu baiti jannati rumahku adalah surgaku. Nah kini dengan kondisi seperti kok ini itu adalah momen untuk menjadikan rumah tangga itu atau rumahku itu menjadi surga. Nah, bagaimana cara kita menjadikan rumah itu surga atau raudhah min riyadil jannah? Itu adalah momen kita untuk membentuk itu. Makanya petang itu kita sampaikan, itu adalah momen yang sangat spesial dan jarang-jarang ada. Bagi semua keluarga Muslim Indonesia, semua masyarakat, baik punya orang NU, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah atau apapun ormas yang mengitarinya, itu adalah momen untuk membuat atau menciptakan surga-surga di rumahnya itu. Nah, artinya Pak, ini langsung berinteraksi dengan keluarga besarnya atau keluarga kecilnya, mulai dari abah, jo anak, jo mentuo, jo minantu, jo cucu, jo nenek, jo wo, jo tua. Nah, banyak menciptakan di rumah itu rumah yang nyaman, asik,
dan penuh dengan kedamaian, lalu anak diajarkan beribadah. Itu pesan kita kemarin itu, bagaimana mengajarkan anak itu di rumah beribadah. Kemudian ba'alo orang tua menjadi guru langsung kepada anaknya. Sementara sebelumnya mungkin orang-orang tua atau nan punya anak, biasanya anak sekolah, kemudian kini sekolah itu dialihkan ke rumah dan orang tua langsung jadi mentor Ya, ya. atau jadi guru. Sewananya kan membalikan gagang ke tampuk kok. Ya. Membalikan sirih ke gagang, Gagang. membalikan pinang ke tampuk. Ya. Ini sebenarnya nan berhak mengajar anak-anak itu kan orang tua. Mangku orang tua dan mampu, mangku mencuri sekolah. Di orang tua dan mampu kalau sekolah. Nah, kinilah saatnya kita mengajarkan anak itu. Mungkin ajarnya kok ada tugas-tugas dan di gurunya ya diajarkan. Yang penting anak adalah mengajarkan akhlak, mengajarkan ibadah, mengajarkan tauhid kepada anak di rumah itu. Itu hal yang penting. Nah, artinya di rumah kini-kini kok dengan kondisi kini kok semua orang harus mendesain rumahnya se-enjoy mungkin, sebaik mungkin. Dan di rumah itu diciptakan kenyamanan yang sangat nyaman. Enjoy kok bagi. Keluar lo baso anonya dah. Enjoy kok yo asik lah. Asik, senang lah di rumah. Bisa orang Dinikmati. yang gembira di rumah ya. Gembira. Nyaman tuh kedanan enjoy dan asik tuh ketikanya keluar tagak cepet pulang tuh. Iya, iya. Rindunya Balik pulang. Nah, kini bawa menciptakan suasana rindu di rumah tuh. Iya, iya. Nah, itu momennya. Iya. Momennya. Jadi kadang yo sana kalau kita celiak di rantau kok mungkin di kampung banyak lo kejadian seperti itu. Aduh orang gae apa no sebelum subuh lah keluar no anak no sedang lalu je baru pulang ke rajo lah jam 10 malam anak pun dah lalu lo. Bahkan ada sampai mengician ada beberapa keluarga anak pun tidak kenal je orang yo apa je doh. Karena tarui sama 7 kali dan sepakan itu karajo tarui dan supaya itu bantu antari pagi sebelum subuh pulang ketika anak lalu besok anak habis sekolah nama lepih pendapat no orang gaya produksinya malam pun begitu pula akhirnya ya anak tuh jauh lah dari apa ya khususnya Aduh sekali, oh ya. Jadi dah Ya mudah-mudahan di kampung ada banyak ya. Anak-anak, tamu kadang di pembantu. badan pembantu Artinya sesuai Buya kita sebut bahwa perkembangan psikologi anak kau pandai mengaji atau tidak, lebih pandai anak sembahyang atau tidak, itu yang lebih tahu pembantu. Bukan anak atau yang lebih sadih lagi. Anak kau dititipkan kah orang kayak nek no. Nah artinya kan secara ndak langsung baban bari sing ulang batu si orang tua diserangkan itu kan kok di saya no bukan tahu kan tidak pas sama posisi itu. Masa orang kayak jadi yang pengsuat itu yang terjadi. Nah sudah ini kok masuk apa di mana dia meskipun orang kayak pun tidak bare dia sayang cucu mah tapi di kita yang punya anak tentu harus jadi pertimbangan. Itu yang terjadi. Dikembalikan kok ya ada hikmahnya tuh di Buya Malin kok. Itu yang terjadi. Iya tuh, dia kita terasa belum, terasa ya anakku kan amanah Ya. orang tua, bukan amanah kan neneknya, bukan amanah kepada pembantu macam. Kan itu yang Ya untung-untung orang kampung kita atau orang-orang Minangkabau tidak serupa dengan kita kan sekolah. ya mudah-mudahan saja tidak. Mudah-mudahan saja tidak, karena kan orang kampung kita itu kan rata-rata orang yang paham juga agama, ada adai, ada agama, ada syarat, ada adai. Ya. Itu nan sesuai juga ada gium orang kita, Ya. adat bahasa di syarat, syarat bahasa di Kita kitabullah, Allah. syarat mengatur, adai memakai. Dan rasulnya kuah orang-orang kampung wah ndak bersobok dan bagian. Iya. Mudah-mudahan ndak bersobok, mudah-mudahan. Artinya ikololah rangka dek kita dan punya orang gae, punya mertua, punya orang tua masih hidup. Momen stay at home itu adalah momen untuk berbakti ke orang gae sebenarnya. Bahwa memperlakukannya dengan sebaik-baiknya.
mode kita nang misalnya sedang dirantau kini itu berdoa gitu nang Iya, lain. iya. Dek kita sedang nak berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Tentu berdoa gitu supaya orang gaek kita disehatkan di Allah. Kau pengalaman pribadi ya? Tentu itu cerita je pengalaman pribadi dah. Udah kan iyo orang mah. Sama-sama jauh aja orang gaek mah. Nah, kan dalam rangka mempraktekkan sabar yang kita cerita tadi itu, asabru min sadamatil ula itu. Kan dalam rangka itu membalik dah. Jadi tidak salah Tuhan ngecilin dari Allah sama asabirin karena sabar tuh bang bare. Ngecil sih benda ini Pak. Adon tak kena sih Pak. Ah, Meskipun lah kita bahas 2-3 hari atau seminggu yang terakhir tentang adono ruksah. Ruksah namanya keringanan agama untuk orang mulia tidak sembahyang Jumat atau tidak sembahyang jamaah 5 waktu di masjid. Nah, himbauan itu keluar baik dari MUI ataupun dari MUI kabupaten dan kota ternyata tidak pengaruh kadang di masyarakat. Nah, itu yang perlu kita ulang sedikit ya Pak. Nah, itu Karena bagi orang ada alasan, itu mungkin menarik Buya Agian dan alasan agama mana atau dalil. Bagi orang alasan tidak takut ke virus corona, ya. tapi takut ke Allah. Nah, itu kan menarik kok. Ya. Padahal untuk indak Jumat itu pun perintah Allah. Aku nak mau tahu saja teh Betul. Aku perlu supaya kalau bahasa orang baso dia dan orang komanda dan orang ko tangka ada keringanan tua boleh hendak Jumat, bukan hendak Jumat, hendak sembahyang dua tapi boleh hendak sembahyang Jumat di kondisi seperti ini. Jadi pas wajo aku harus dipelajari seperti kan. Iya, ikut jo petang nan kita inian. Bahasa kita itu himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, baik ulama Indonesia ataupun ulama internasional, bahkan ulama Azhar telah mengeluarkan fatwa. Menurut ambo dek kita nan awam-awam kodai. Fatwa. Nah, karena ndak ahli lah wak di sini. Punya apa dah mana? Ndak ahli wak di sini. No, itu pakai mupadi namanya. Pagi. Beko. Ya itulah kecil orang awak. Dek kita ndak alim di sini itu diserahkan ke ahli. Iya. Argumentasinya lah dibeli oleh MUI. Dibeli oleh ulama-ulama Azhar, ulama-ulama terkemuka itu yang telah disebar itu. Nah kini awak menjalankan fatwa itu. Kadang betul kecil udah tadi itu. Seolah kini orang sedang dipisahkan dari tempat ibadahnya atau dari rumah ibadahnya. Ya. Secara psikologi dah, ia terasa gitu. Ambo pun kan dalam konteks itu secara umum Pak semua tahu bahwa ada rukhsah. Beberapa minggu yang lalu diumumkan di masjid itu bahwa masjid kita akan dikunci. Awak kan dah tahu kah bahwa wabah itu harus dihindari, orang banyak-banyak atau berjamaah-jamaah, tapi terasa dia tidak. Ya. Ondeh ya Allah. Kok Agak lari ya. agak lari artinya dah. Itu awak tahu. Betul. Nah, Betul. lalu bagaimana dengan orang banyak dah? Atau oleh orang kampung? Mungkin yang selama hidupnya tidak pernah lah ada imbauan untuk tidak sholat di masjid. Kalau orang sejarah mungkin bisa baca sejarah beberapa tahun lalu, beberapa abad silam ada terjadi kasus yang sama ketika ada wabah-wabah. Kita pun itu ibu hati. Mendengar azan sallu fi buyutikum. Andeh. Padahal Rasul ada mangar dah. Tapi menengah kalimat dan sakit Sembayang di rumahmu, sembayang di rumah. Kasih junjung tuh, ya. Itulah. Perlu enggak? Kata nak apa ya malim kok. Kadang lain kok. Tiba sensi ya. Ana mulai sensi lah. Coba kira tok sama bangkit kau. Perlu enggak? Jadi baca kalau Tapi secara ilmiah bisa terima. Tapi Iya. secara batin tak ibu. Dan coba itulah. Itu Secara lihat ilmiah, manusia ya. Sobatin banyak hal. betul. Nah, lalu muncullah berbagai diskusi, berbagai debat. Masa takut ke penyakit daripada Ya, Tuhan? ya. kan?
dalam takut itu cieknya ciek ke Allah. Ah. Nah, makanya dulu muncul meme-meme lah. Hmm. Iyo sadunya ciptaan Allah, kita takut ciek ke Allah, ya kandang lo jadi mau. Ya. Meme itu apa? Alam meme dah. Metun anu menogo gambar-gambar orang makan kalak. Ah, itulah. Itu kalak aja meme ta. Enggak. Jadi itu. Jadi kok bertanya dalil dah. Ah. Dalil yang udah sabi tadi itu, tentu bertanya kok ke ahlinya supaya dapat sudah ngerancang. Tentu nan ahlinya tuh buya gitu. Asli orang ya. Nah, salah tuh. Ambo pembawa acara aja nih, Pak. Nah, Beliau nan ahli Ah, tentang boleh dalil gua ini. biar mali supaya Ah. dia tak tampuk nak nyolare gue. Koyah sendiri dia gua sekali dayu ambu 30 terlebih. Ambo tambah pertanyaan ku sih. Ah. Dulu video yang beredar, tetap orang kau sembahyang dalam saji atau foto-foto yang beredar gue. Orang kau tetap sembahyang dalam saji. Nah gue saf jarang-jarang. Itu aman. Nah, semeter jarak cik makmum jo makmum. Nah kemudian sebelum masuk musaji semprot dulu. Nah, ya kan? Nah itu sah atau tidak sebenarnya itu. Nah itu baru ya. Nah, Itu dua pertanyaan dulu. Tapi kebiasaan. Nah, Karena kita tak mau. sudah sangkit lah deh. Iya, tak mau ambil ranah no ya. Karena beliau mufti bagai, Bang. Oh, itu mah kelebihan. Nah, tentu kita sarahkan ke ahli. Tapi yang baru. Sarana tuh ya. Biarlah. Besok lah di sana. Kalau mungkin mungkin jawab kan. Ah. Lanjian besok. Sebenarnya banyak diceritakan mah, banyak episode-episode menjadi cerituan tentang kegalauan, tentang kaji pun ada banyak yang kayak soalnya masalah itu. Termasuk pengalaman bu batang ku balik dari Jakarta kemari, balik dari Jakarta, balik dari kampung kemari, tapi tidak bisa balik ada. Sebenarnya bisa mah, cuman kami hambo tu kok tiba pulang kampung macam cilik ereng orang kawa, cilik ereng orang kawa, ambok virus mana kok, cilik ereng orang kawa, balik lu cilik ereng. Itu tambah ereng itu balik lah. Enggak mah kan. Acak mengalah sabar. Untuk sempat auto kau nak beda. Oh ya, sebelum ditutup sana, sebelum kita lanjutkan segmen berikutnya, cerita pengalaman Caku balik dari kampung ke Jakarta itu adalah hari Senin tanggal berapa? Senin Telapeh, pekan lalu ah. Senin Telapeh. Aku balik dari kampung lah 3 pekan di kampung, kampung anak atau kampung rumah. Balik ke Jakarta hari Senin tiba hari Senin datanglah maklumat dari tempat ambo kerja ke hari Senin 7 di kantor diliburkan kerja mulai dari rumah. Kalau tahu modeko itu tidak kamari Pak gitu kan. Jadi lah terjerat lah istilahnya sih kan, terjerat oleh corona. Awak lah Qadarullah. Itu ya. Sama nama sana ketika ambo membuat status dalam perjalanan ke Pulau Jawa kok, andai Pulau Jawa. Lah ada disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, dah jangan balik dulu. Kecil mahasiswa orang siko. Banyak WA masuk jam balik dulu, jam balik je Jakarta dulu. Kan wak dik mada kira dia kemasuk dia kerja rupa tengah hari Senin hari Senin itu tiba-tiba maklumat kerja diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Nah kau tahu mereka kan tak kebahagiaan nih Jakarta ada di kampung sembo. Itulah sana. Ayo dia teh kapal nyu barang dari bako ini kamera lah itu sana ondel-ondel dah ondel-ondel kalau lebih tahu itu tangan bentuk luris mah deh kuah. Naik kapal, tak boleh kaca-kaca dah kecil orang APK kapal. Tak boleh pecik. Tak boleh pecik tangan janjang, tak boleh kalau buka pintu ya pakai siku dekat Apa bantu Atau dorong di kaki. Buka keran. Ya jiku tapi ada hand sanitizer di samping itu. Jadi macam bentuk ondel-ondel semua di tekapan, ke jalan tak boleh pecik janjang, ke pintu di siku. Kau masker. Pakai masker gratis. Gratis. Tapi lah iyalah itulah suka duka di rantau. Insyaallah kita lanjut ke segmen berikutnya anak. Entah bisu entah biko. Kita lanjut nanti. Laku ada lebih atau kurang dari cerita kita kini ko mohon diberi maaf agak terpanjang sekali sana mohon dimaafkan. Kita lanjut untuk segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.